Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari kita bersama-sama membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca salawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatimi wa yustasal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil ghurab wa tughda bil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatimi wa yustasal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kemudian mari kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Selesai. Alhamdulillah sudah, baca salawat sudah, niat iktikaf. Niat iktikaf itu sekadar senapas, selesai. Boleh kan? Habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dapat pahala sudah. Cuma kan mau Jepang satu matnya kan ya 10 menit. Artinya untuk kita di akhirat tuh banyak banget jalurnya, kita aja nggak ada mau. Kemudian mudah-mudahan kita kawak sudah meninggalkan kebiasaan kita yang kada baik menurut ukuran orang yang sudah dekat kepada Allah. Artinya kita sudah 20 tahun beribadat, sembahyang sudah. Nah itu benar, apakah sudah memberi bekas sembahyang itu kepada diri kita? Apakah sudah tujuan terakhir kita tuh bujur-bujur sudah kita di Allah? Tujuan terakhir itu sudah menjadi obsesi kita, bayang-bayang kita setiap saat. Apakah sudah itu jadi titik fokus yang bakalan kita datangi, yang di akhirat tuh yang nyata kita datangi? Sudahkah itu kita perhatikan? Kelihatannya kada panglah. Ini untuk kita masing-masing. Kelihatannya kita nih misalnya aja pang, kita hendak maulah rumah, bangun rumah tuh sampai 3 tahun, itu jadi fokus 3 tahun tuh buang waktu kita tuh di hati siang malam itu aja. Anak sekolah di luar negeri itu jadi fokus kan, bukan kan diperhatikan, cuma tak kasih itu bujur-bujur di situ tujuan terakhir. Jikanya mati kita kemana tujuan hati kita waktu itu?
Kalau kita mati tuh selamat juga kah kalau kita nak itu terus pikiran kita. Nah, kada kawat tuh dianu akan. Jadi yang inna solati sesungguhnya sembahyang ulun, wa nusuki ibadah ulun, wa mahyaya mati ulun, hidup ulun, wa mamati mati ulun, lil inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gasan Allah Ta'ala berataan. Maka mau hendak sembahyang ini jangan menyambati orang lah, ini untuk diri kita masing-masing. Dan ulun ini bepandir bukan untuk pian juga sendiri ulun. Maka iya aja, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Tuhanku, pianlah tujuanku, wa ridhaka matlubi, ridho pian yang ulun tuntut, tujuan ulun pian. Tapi sembahyang aja tuh nyata menghadap Tuhan, ya hatinya ke lain-lain. Maka tujuan Allah Ta'ala, apalagi di kesehariannya, apalagi sudah di tempat pekerjaan, bunguli orang pulang, mana tujuan kepada Allah Ta'ala. Amun mati waktu itu diapai orang kira-kira kita itu. Daripada kita memamai orang, lebih baik kita memamai diri sendiri. Di kampung jar bemamai itu di ceramah kada ini belajaran kita gasan memadahi hawa nafsu kita, karena hawa nafsu ini kada kawa dibiarkan terus, harus disapih, harus dilajari. Tuhan jadi tujuan kita. Kita hendak guring aja mengingat macam-macam harta, diingat itu diingat, hendak guring tuh kada ada hendak berpikir tuh menghadap Allah Ta'ala nih. Ya itu tuh pang obsesi. Kalau pang menghadap akhirat, mengingat mati, hendak mati itu sadar diri bahwa aku ini mati ya Allah. Terus umurku sekarang sudah tua benar 55 tahun sudah, belum temimpi Nabi aja lagi. Temimpi kada ada terpikir tuh hendak kalau pang di hati ya Allah ulun selama ini kemana anu nih nang kayak bingung jalan yang hendak dituju, model kadada. Tujuan hidup itu angan-angan aja terus sampai ke Tuhan, sampai sudah berbau tanah masih aja angan-angan dunia itu masih hibak aja lagi di hati, kadada lagi perhatian. Padahal itu nyata mati. Kada usah digoda oleh pemikiran-pemikiran orang barat yang kada bertanggung jawab itu aja pikiran. Kada ada yang di hati itu supan lawan diri sendiri nih. Ini kita kan menyambati orang nih, kita masing-masing menghadap Allah Ta'ala. Kada ada terpikir ya Allah ulun nih nangka ini aja, bila ulun bebacaan muntung kada tapi juga bebacaan salawat, Quran kada tapi dibaca, untung benar siden. Untung tuh pang sih, untungnya untung kada jopang sombong, itu mensyukuri untung ada gawian napa hatinya apa awaknya umpat berjamaah terus di masjid, itu aja lagi untung. Amun sudah kada lagi berjamaah, bilang banyak dengan kekawalan aja dengan Tuhan, kada ada lagi khusus. Kira-kira cocok lah jadi orang tua kayak itu? Cocok kalau bagi orang lain memandang bagus saya. Ini nah kita antara kita nih jadi orang tua, artinya yang sudah berumur nih, yang menghadap, yang seharusnya banyak-banyak menghadap Allah, yang seharusnya hati kada ada lagi di dalam hati itu dunia. Tapi kita sebaliknya. Nah jadi kita jadikan tujuan terakhir kita nih, angan-angan kita. Apa angan-angan kita? Yaitu bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Ujar sahibul Maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, ujar sidin di antu di doa, wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ya Allah, kepada Habib ini nah sidin nang kaya sidin melihat Rasulullah tuh, bukan nang kaya memang melihat Nabi sidin. Dan kepada
Rasulullah yang ini nah jadikan puncak angan-angan kami, kadusah lagi ba angan-angan kalain. Nah itu kita hadapi. Kira-kira kalau sudah hati kita kayak itu, maukah sudah kita mau urusi urusan orang lain, menggaduhi orang lain? Kira-kira kada lagi kalau tinggal menghadap Allah Ta'ala aja lagi, mau urusi diri sehingga kejelekan dirinya aja lagi dicari. Tuba liman ra'a uyuba nafsihi, untung banar, ujar Nabi, untung banar orang yang bisa dibukakan oleh Allah Ta'ala sehingga inya bisa melihat aib-aib dirinya, melihat kekurangan-kekurangan dirinya, lalu mau inya waspada, prihatin, lalu mau membaikinya, lalu mau muntung dibaikinya, lalu mau muntungnya beristighfar, muntungnya basalawat, hatinya selalu kada putus dengan Nabi, sebagaimana sahabat mendapatkan kenikmatan anugerah yang besar, yaitu melihat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Nabi, ada Nabi di hati kita, ada Nabi di awak kita, lalu dengan mengingat Nabi, cinta kepada Nabi, lalu timbul rasa cinta tadi, lalu mau menggawi apa yang digawi oleh Nabi. Nabi sembahyang, nyata kita sembahyang. Sidin puasa juga kita. Sidin baik hati, umpat juga kita baik hati. Sidin menyembah Allah Ta'ala, ikhlas sempurna, umpat juga kita belajar ikhlas nang kaya Nabi, beribadah kaya Nabi. Kayak itu. Lalu kada mau lagi mau urusi urusan orang lain. Dah kada bilang kejelekan orang aja diperhatikan. Kada lagi seorang perhatikan lewat aja tuh subuh kayak ini nah. Orang pas paratan aja kita lewat, ada orang bawa mobil. Kada ada baik orang tuh. Kalau sudah hati rigat, kada ada baik orang di hati kita. Lewat tuh lah. Makasih guru. Lewat kita penyembah yang pangkesahnya subuh lewat ada orang pas paharatan orang ajan nih anak sembahyangan, ada orang berombongan, ada yang bawa mobil di situ, yang mobil di hati apalagi di muntung tuh lihat subuh aturannya sembahyang subuh dulu, hanyar tulak ini subuh ditinggalkan Tuhan mau urusi orang nang kaya inya jadi Tuhan kecil ngarannya. Kita kada tahu sangka baik kayak orang nyata bawa mobil, siapa tahu orang anak rumah sakit mendadak kawa aja sembahyang di sana, atau inya tadahulu sudah sembahyang sebelum berangkat. Ya kan, atau inya mengejar pesawat jam sekian tulak wayahinan mau kada mau tulak kawa di jalanan inya sembahyang. Kadusa besangka baik jahat, amun hati dibawa besangka jahat terus lawan orang mengaji Quran gin ya kada baik, orang sembahyang gin ya kada baik, orang berjamaah gin kada, iya serba salah orang, inya aja yang bagus, orang lain yang kada baik. Apa artinya? Sifat iblis diumpate. Siapa itu? Jangan diarahkan panah tuh ke orang lain, dimentulkan yang kayak main trombol atau main beliar. Itu langsung mentulkan ke kepala kita dengan hati kita. Itu aja sama-sama aja kita, ya Allah. Ulun kada jua menyinggung pian, kada sama-sama aja kita, diri kita nih. Makanya kita bawa kumpulan kayak ini kada lain supaya kawa mengamalkan ilmu. Kada mau urusi urusan orang lain, urusi orang lain kada tuntungnya. Bismillah. Jangan-jangan nih Pak Haji Jamal nih ada bakas di ane orang nih, dihiri orang atau di anu kada pas anunya benar nih. Siapa jua nak mihiri ulun. Orang yang dihiri itu kan orang hebat. Kalau orang kada hebat bapak dihiri. Biasanya orang hebat kalau tuh kullu di nikmatin mahsud, setiap orang punya nikmat, punya keistimewaan pasti dihiri orang. Jadi kalau ada orang menghiri,
Kita gembira sebujurnya. Kenapa? Allah Ta'ala memberitakan melalui orang yang hiri itu bahwa kita punya keistimewaan. Bapak, mbak, merepotakan. Jadi simpel aja agama kita ini kadang pernah memberatakan. Islam juga agama kita ini kalau pang menyuruh supaya kita mengingat Allah Ta'ala lalu disuruh miskin kada juga. Malah tercela. Malah beristilah hendak tulak. Beristilah menghadap Allah Ta'ala nih. Lalu beristilah kada mau lagi begawe. Ampih begawe karena nyaman sudah menghadap Allah Ta'ala, ya dilarang oleh agama kita. Hendak bertajrid, nama bakal hendak seorang. Jadi tetap agama kalau pang kena asik beribadah kepada Allah. Lalu hendak ampih begawe, mencari duit, jangan malah mengalihkan orang tuh kena. Jadi beribadah, jadi hidup tuh normal-normal aja, yang biasa-biasa aja. Kada usah bepandir betitinggian agama, yang penting ada kawa kita gawe, beribadat aja menghadap. Kita minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan jangan rusak akal ulun dan jangan sampai rusak agama ulun. Itu yang kita minta. Kada usah terlalu ba'alim-alim. Bisa membaca Quran bujur, bisa berwirid, muntung dijaga, cukup aja sudah. Tinggal bacaan menghadap Allah Ta'ala aja lagi. Batin dibaiki, hati selalu bergantung kepada Nabi, hati selalu terbayang Nabi. Lalu apa yang digawe? Hati tergantung Nabi. Muntung jangan lepas kita membaca salawat kepada Nabi kita. Setiap kita membaca salawat, setiap kali itu juga nama orang tua kita dihadirkan di Nabi. Berarti mulia kalau nangkaya kita membawa mama abah kita yang biasa-biasa saja, kita bawa menghadap presiden misalnya. Senang kalau sih ada ini tidak menghadap presiden alam semesta. Siapa? Nabi kita. Nabi kita. Yang Nabi kena mau urus kita dan abah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya selamat berataan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh bersangka baik. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man ahabba ay yahtimallahu lahu bil khair falyuhsiniz dhanna bin nas. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu, siapa yang ingin atau senang, siapa yang senang, yang ketujuh Allah Ta'ala menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Barang siapa yang menginginkan kematian dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, hendak kita nina, kecuali memang kada ketujuh mati baik, hendak mati kada baik, kada usah dibicarakan ini. Ujar Imam Syafi'i, siapa yang hendak senang ajanya hendak mati husnul khotimah, ujar sidin apa amalannya? Fal yuhsiniz dhanna bin nas, maka baiki sangka baik dengan orang lain. Orang lain semua baik, aku aja yang jelek, selesai kada tapi mengurusi orang. Nah, di antara sangka baik itu dengan orang, boleh kita memadahkan orang ahli surga. Pian nih ulun padahkan ahli surga, pas aja kalau pian ada di masjid, gawian pian bagus, sudah disuruhlah ulun mau urusi gawian pian di masa lalu kada, atau pian mau urusi kejelekan ulun di masa lalu kada. Amun kada kita mau urusi kejelekan pian di masa lalu, atau mau otak-atik mencari kejelekan pian di masa lalu, atau kayaknya aja Allah Ta'ala bukakan kejelekan pian masing-masing buka ulun, atau sebaliknya Allah Ta'ala bukakan kejelekan ulun, pian pasti buka juga, rigat pian lihat itu. Tetapi kita kan disuruh Allah Ta'ala husnuzon dengan semua orang, nang itu wajib itu kita baik sangka dengan orang semuaan baik. Makanya ada namanya Allah Ta'ala bersifat sattar. Allah Ta'ala bersifat yang maha menutupi terhadap kejelekan kita.
Amun Allah Ta'ala terpandang jahatnya kita nih, ini gawian kita ini dibarit Allah Ta'ala supan kita sebujurnya banyak benar kejelekan kita ini. Amun Allah Ta'ala kada bersifat satar, kada bersifat menutupi kejelekan kita ini, oh terbuka berataan, iya nih bebukahan kita melihat anu masing-masing. Tapi ngarannya Allah Ta'ala maha pengasih, maatur, sehingga jadi indah berataan, jadi baik berataan. Orang-orang yang jahat gawiannya jadi baik, akhirnya mau mesra antara kita mukmin ini, bersaudara ini, tuh Allah Ta'ala tuh mana. Nah lalu kita disuruhlah ujar Imam Syafi'i, siapa hendak ketujuh matinya mati husnul khotimah, baik sangka dengan orang. Itu dengan orang pada umumnya, apalagi dengan guru kita, dengan para ulama kita. Kita ini kan ahlus sunnah wal jamaah nih, yang kita hormati itu, yang kita muliakan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Di Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, napa lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau orang Banjar, orang yang melihat kebesaran guru sekumpul, banyak jasanya abah guru sekumpul, dilihati itu lalu kita sangka baik dengan sidin, bukan menentukan sidin atau kita ampun surga. Lain kita kada ampun surga, jangankan ampun dunia aja kada, apalagi surga yang seluas langit dan bumi. Kita ampunnya lalu kita menentukan si ini si A masuk surga, kada. Itu tahu sudah. Masalah yang menentukan seseorang itu surga atau kada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala ini ikam di neraka, ikam di surga, itu Allah Ta'ala dengan Nabi yang menentukan, yang bisa menyebut nama orang itu. Tapi kita yang bolehkah kita memadahkan orang pian masuk surga, pian ini ahli surga, Imam Syafi'i ahli surga, memang pantas mereka itu kita menyebut ahli surga. Mana di segi husnuzon kepada mereka, baik sangka dengan orang beriman aja kita disuruh baik sangka, yang biasa tuh apalagi orang yang membimbing orang beriman jadi orang baik. Nah kayak nama-nama yang kita sebut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kada gampangan. Lalu kita menyimpan rasa takzim tadi, memelihara takzim, mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Memang disuruh memuliakan mereka, maka pantaslah kalau kita menyebut beliau itu ahli surga. Bukan beliau itu insya Allah sidin itu pasti ahli surga. Kita mengatakan pasti kalau bukan kita artinya menentukan masuk, kada. Hanya dari jalur husnuzon selesai. Kalau orang kita menyebut itu, jadi kada kawa dipadahkan orang yang memadahkan orang alim, orang-orang soleh itu menyatakan mereka itu ahli surga, lalu kita dikatakan bukan ahlus sunnah wal jamaah, umat kelewatan benar. Disuruh baik sangka, kalau disuruh baik sangka. Yang kada boleh itu kita mencontohkan di tempat, ya, memposisikan, walaupun itu hanya contoh, mulut kita kada menjaga akhlak dengan para ulama, para aulia terdahulu. Kada menjaga nih itu contohnya jar. Contohnya nang kaya Imam Syafi'i, kada kawa itu kita anuakan jar. Kada kawa kita padahkan sidin masuk surga. Kalau pada kemungkinan besar, ada kemungkinan besar itu sidin masuk, berarti ada celah kada baik sidin. Maka itu kita disuruh baik sangka. Baik sangka dengan para ulama. Kalau sudah kita kada takzim dengan para aulia yang terdahulu, amun wali sekelas itu kita kada takzim, kita kada memuliakan, maka apalagi orang yang kekawalan biasa aja, apalagi orang yang levelnya di bawah kita.
secara ekonomi, secara pangkat, rumahnya baik rumah kita, jabatannya tinggi kita jabatan. Di masyarakat kita lebih dihormati daripada orang itu. Bah, makin nyai kita. Apalagi kita banyak bisi murid misalnya. Banyak bisi pengikut, berjalan aja diiring orang sampai 10-20 menjagai. Ya itu takabur aja lagi timbul mun kadada Allah Ta'ala memberi petunjuk untuk kita. Nah lalu mantang-mantang kayak itu lalu kada ingat lagi dengan para ulama dahulu, lalu mencontoh-contohkan yang kada cocok, yang kada mesti. Kalau hendak dicontohkan, contohkan diri kita seorang, jangan dicontohkan ulama yang menjadi ikutan ulama yang besar yang lain. Itu dicontohkan, diposisikan pada posisi yang kada. Itu yang kita kritisi, bukan masalah yang menentukan masuk surga atau tidak, bukan yang itu. Cuma ketika orang memadahkan sini masuk surga, itu bukan memastikan kada. Cuma dari segi husnudzon, siapa yang hendak mati baik, maka berhusnudzonlah, sangka baiklah dengan manusia. Kesimpulannya kita jaga kehormatan agama kita dengan menjaga kehormatan para orang-orang soleh, para aulia, apalagi nabi kita. Oh jangan, ini qaulul fahash, itu perkataan keji, jangan sama sekali kita ucapkan kepada nabi kita. Ini bujur-bujur ulun wanti-wanti, terutama untuk diri ulun. Ulun minta kepada Allah kalau sampai mulut ulun terbuka seperti yang ulun sebutkan ini, ulun minta kepada Allah jangan sampai kalaupun hendak tersambat jua di otak ulun, ada di otak aja, tolong cabut nyawa ulun redok mati, wayahinin jua mati kada apa-apa, asal jangan muntung ulun bepandir untuk nabiku yang tercinta. Nabiku tercinta, Nabi Muhammad yang bakalan kena membela aku di akhirat, mulai di dunia sampai di kuburan tuh sidin membela kita terus. Di Siratal Mustaqim tuh menjagai kita. Di dunia sudah jauh-jauh hari, 1000 tahun lebih sudah sidin, 1000 tahun yang lalu tuh umat nabi kita tuh pian bisa masuk ke masjid ini karena bimbingan nabi kita nih semuaan. Bukan itu aja, sidin membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan petunjuk kepada Allah. Dibela akan sidin pulang, dimintakan sidin lagi dengan Allah Ta'ala, ya Allah ulun minta supaya umat ulun jangan ada yang kada masuk surga, minta semuaan masuk surga. Ya kalau minta, lalu sidin akhirnya Bapak bersabda, syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah, syafaatku bagi orang-orang yang ganal dosanya, yang kada sempat bertobat, mati tertinggal dosanya, itu ulun syafaat kena, aku syafaat, aku tolong kena umatku itu. Aku cinta benar pang, cinta nabi itu melebihi cinta pian dengan anak pian, melebihi cinta ulun dengan anak ulun. Engkau apa pian cinta dengan anak, lebih daripada itu nabi dengan kita, membela akan ulun kita. Itu satu. Dan nabi kita ini diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah anugerah besar bagi kita. Itu anugerahnya. Dan sidin sendiri diciptakan sejak awal, sudah rapi, sudah masak. Kalau kita masih mentah, sudah masak nabi kita ini, nabi yang terbaik, nabi kita makhluk yang terbaik, Rasulullah. Sejak awal itu nabi itu diciptakan sempurna, kada ada cacatnya, celahnya sedikit pun kada ada. Artinya yang ada pada nabi itu baik aja berataan. Bahkan bukan itu aja, segala kebaikan yang beredar, yang berlaku di alam semesta ini, semuanya dari nabi. Makanya Ainur Rahmah, nabi itu bongkolannya rahmat. Lalu, nah ini qaulul fahash, ini perkataan yang keji. Mudahan jangan dihatigin, jangan kita berpandir kayak itu. Apa perkataan kejinya untuk nabi yang sempurna nih diulah Allah Ta'ala, yang dijadikan nabi kita, dijadikan kekasih kita nih oleh Allah Ta'ala nih. Apa pandiran? Kayak ini nah pandirannya contoh.
Haji Jamal itu kada ada harapan nya jadi orang baik kalau Allah Ta'ala kada menolongi. Contoh nih lah, Haji Jamal tuh amun Allah Ta'ala kada menolongi, artinya Allah Ta'ala kada memberi taufik, kada memberi hidayah, tidak memberi petunjuk. Haji Jamal itu kada jadi apa-apa. Haji Jamal tuh kada jadi apa-apa, jadi orang kada baik, jadi penganiaya kada bagus, jadi orang kada baik kalau Allah Ta'ala kada memberi taufik. Jadi kalau Allah Ta'ala kada memberi taufik, Haji Jamal itu kada jadi baik. Sekalipun juga Allah Ta'ala kada bakalan memberi taufik, kada bakalan jadi baik kalau Allah Ta'ala tidak memberi taufik kepada kita, sekalipun dia itu Nabi Muhammad SAW. Nah itu perkataan yang kada baik dengan Nabi. Kenapa mencontohkan ke Nabi? Sementara Nabi ini Allah Ta'ala memuliakan. Sedikit pun Allah Ta'ala kada pernah berpandir yang kada mencontohkan Nabi selalu yang hak, yang benar kepada Nabi. Kada pernah dicontohkan kepada Nabi itu yang kada baik. Dari awal sudah Nabi kita itu sempurna. Dari awal belum sidin kalau para nabi setelah diangkat jadi nabi, hanya kalau nabi sejak lahir sudah dimuliakan Allah Ta'ala. Di zaman azali sana sudah ditetapkan Allah Ta'ala nabi kita, makanya muntung dijaga. Mau kayak itu aja itu bagi kita orang beriman. Kalau kita mengakui Nabi Muhammad adalah nabi kita, ini mengaku-akui aja dianggap biasa-biasa aja Nabi. Makanya kita jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cocok aja nangka itu dengan Nabi. Kenapa? Dasar muntungnya dengan para ulama yang soleh memang kada tapi beres juga dijagakan. Imam Syafi'i kita hormati, Imam Ghazali kita hormati, Wali Songo kita hormati. Para aulia terdahulu tuh, Imam Ghazali, Junaidi Al-Baghdadi, Abdul Wahab Syarani, Abdullah Al-Haddad, Faqih Muqaddam, Al-Muhajir Ilallah, ya semuaan orang-orang soleh yang bahari yang disebutkan oleh para ulama. Kita pegang itu, kita muliakan mereka itu, kita bertawassul dengan mereka. Tanda kita seorang hamba yang memang memerlukan kehadiran para aulia, para orang soleh di hati kita. Jangan mantang-mantang ikam banyak harta, mantang-mantang ikam bisi pangkat, yang itu semua bakalan habis. Atau ikam bisi ilmu, jadi orang alim, jadi orang kiai, banyak pengikut, kada ingat lagi. Lalu sifat ketawaduan itu, sifat rendah hati itu kada ada di hati, bertinggi. Nak jadi apa? Nabi kita aja, nabi yang terbaik, orang diampuni dosa terdahulu dan akan datang. Sidin adalah manusia yang paling tawadu di antara manusia, nabi kita. Kenapa kita dengan para ulama terdahulu tuh ngalih nyapang menyambat orang baik? Hatinya kada mau betunduk, ketahuan benar. Amun ikam sorangan aja nangka itu di hati, ikam di antara Tuhan. Amun sampai tak keluar di muntung, ketahuan orang bahwa ikam itu takabur. Walaupun kita wajib baik sangka dengan orang, cuma kita kan ini dalam koridor keilmuan, kada boleh nangka itu muntung dengan para ulama kita, dengan para nabi. Itu aja. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan anak kita juga, cucu kita menjadi orang-orang yang punya etika, yang berakhlak dengan orang, terutama akhlak batin ini kita jaga. Gerakan batin kita itu nah. Ulun kau aja menyambati pian nih berataan hebat ulun di dalam hati. Tapi kita kan supan, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Bisa aja ulun mantas-mantasi muha ulun lawan pian senyum, tunduk. Apakah batin ulun menghormati pian? Nah, jadi dengan batin kita menghormati orang tuh, lalu dimuntung kita mau dengan orang itu baik. Mun hati sudah tinggi, mata aja tuh dengan orang, mata itu biarnya kada celeng-celeng, ketahuan aja matanya nah kayak itu, kada kelihatan itu. Cuma ulama melihat orang kayak itu kada maunya sangka jahat, cuma cek
di hatinya itu ini orang anu. Bahkan kalau orang dahulu, orang bahari ada di Tambihul Mukhtarin tuh keistimewaan para aulia yang kada pernah berdusta muntungnya, batinnya bersih. Sidin melihat kalau orang berpandir dusta kelihatan kukus, tapi ditutupi. Para aulia itu kita kada usah supan kepada sidin. Sidin tahu aja kelakuan kita, tahu, tapi sidin minta tutupi Allah, kada pernah melihat kejelekan kita. Begitu melihat, tahu ini yang datang nih hantu, yang datang nih orang jahat sangka, tahu sidin. Tetap aja yang datang ini ulun mengambil barakawan inya baik panghatinya kepada tahu sidin. Sidin pura-pura kada tahu. Bukan berarti kada tahu sidin melihat gerakan, inya karasaan aja. Nah, gerakan orang tuh karasaan, cuma sidin pura-pura kada tahu. Kitanya aja lagi yang kepedean. Nah, ini memegasan diri kita masing-masing lah, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk yang supaya baik sangka dengan orang dan ulama tadi itu menghantam orang tertentu. Orang terus terang aja ada orang yang ulun hantam tuh. Kenapa? Ini berhubungan dengan masalah kehormatan nabiku, nabi pian berataan. Kehormatan abahku, abah pian berataan. Siapa abah kita? Nabi. Di akhirat adakah abah kita, mama kita membela? Nabi kita aja kan itu yang membela di akhirat. Lalu itu dihulut-hulut orang. Kalau kita berdiam, berdosa kita. Sebab ini orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau bakalahi kan bulipang lah, bercucuk bapak pidana itu. Ya kalau kita hanya membela di muntung, mudah-mudahan berkat ini kita terselamatkan. Sebab berdosa kita akan membiarkan sehingga kena umat umpat barataan ngarannya aja lagi kada ulun sambat orangnya, supaya kita tahu siapa pian. Karena terlihat di YouTube sidin bepadah yang itu yang ini, ulun lihat sembarangan muntung sidin itu untuk para ulama kita, sembarangan. Kalau orang insya Allah tuh kada bepadah hebat panglawan pian, insya Allah kalau orang menyambati ulun tebal teling aman. Ulun sudah berpadahon kalau orang menyambati aku itu dosa ganal seharusnya, tapi itu berpahalanya menyambati aku kada ada dosanya untuk aku ikhlas dunia akhirat kada pengaruh. Tapi jangan coba-coba kalau ika menyambat nabi aku, karena itu disuruh Allah Ta'ala kita memuliakan nabi kita. Itu aja lagi tersisa untuk membela nabi kita. Sudah membela agamanya kada, tapi yang membawa agama ini nabi itu kena yang merangkul kita, yang maatung-atungi kita, yang melindungi. Ibaratnya tuh api neraka hendak menyambar kita, nabi langsung tuh ditutupi sidin biar awak sidin menjagai. Itu yang kita bela. Mohae ikam contohkan yang kada-kada terlaluan banar. Yang kita biarkan orang manu nabi kita. Cuma kita jangan frontal lah, jangan frontal. Begitu ada orang manu lalu terpancing langsung aja membom itu, membom gereja. Siapa menyuruh? Nabi kada nangka itu lalu mengganggu penganut agama lain, kada. Nabi disuruh sini menyuruh santun terhadap apalagi penganut agama lain itu satu negara. Ya kalau setanah air Indonesia lawan kita, apa kita bakalahian? Maksud kita ini muntung nih menjagakan hati kita, diri kita, supaya jangan dibanam di api neraka. Kalau dosa kita diampuni aja oleh Allah Ta'ala, tapi kalau sudah kada lagi menghormati Nabi, kada lagi menghormati ulama, takut-takut kalau mati kada beriman. Di hadis Nabi, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Ditakutkan kalau mati kena kada bagus, mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan murtad, ditakutkan itu. Bighairi imanin, kada beriman, dijaga akan benar. Makanya amalan ahlu sunnah, tradisi ahlu sunnah wal jamaah itu disuruh memuliakan ulama, apalagi nabi terbaik lagi. Bukan hanya diulalatan itu nabi aku, nabi berataan, rasul berataan, awaslah ikam sama aja dengan Nabi Muhammad, merasa sama, ku cabut kenabian dan kerasulan engkau, apalagi merasa tinggi. Ini bukan merasa sama lagi, ini mahulut-hulut Nabi Muhammad, dianggapnya remeh Nabi Muhammad. Maka itu aja dulu lah, minta maaf, minta ridha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal barrin bi rasulillah wa minal barrin bi masyayikhina ومن البارين بالوالدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله